Baik, hari ini saya mau membahas mengenai tanggung jawab renteng PPN. Ini adalah seri peraturan pajak terbaru 2022. Ide lama tetapi menjadi ide yang dimatangkan oleh pemerintah. Jadi kita tahu bersama bahwa dalam masa-masa 1-2 tahun ini telah terjadi beberapa reformasi perpajakan dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Omnibus Law tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 semakin ditingkatkan lagi dan diperbaharui dengan diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dan pada akhir tahun 2022 terbitlah 4 peraturan pemerintah baru nomor 44, 49, 50, dan 55. Nah, keseluruhan dari 4 peraturan pemerintah ini membahas mengenai KUP, PPh, dan PPN. Dan salah satu yang sangat menarik adalah tentu mengenai PPN. Apa yang berubah di PPN? Nah, hari ini perubahannya adalah mengenai PPN yaitu PP 54 tahun 2022. Nah, bahas yang penting yang saya mau kemukakan hari ini adalah mengenai tanggung jawab renteng di dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Baiklah, kita flashback lagi sedikit bahwa tanggung jawab renteng itu sebetulnya pernah muncul, pernah hilang di dalam undang-undang kita. Tapi dia sejak dari tahun 83 yaitu undang-undang pertama kali terbit tentang PPN itu sebetulnya ada di pasal 33. Kemudian di tahun 2000 yaitu melalui Undang-Undang Nomor 16 itu dilakukan perubahan redaksional. Selanjutnya di tahun 2007 yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 itu kembali dihilangkan. Jadi ini pertama kali pasal 33 itu dihilangkan dari undang-undang tentang perpajakan. Tetapi ketiga tadi perubahan undang-undang itu yang muncul dan hilang itu ada di dalam undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan. Nah, tetapi akhirnya pada undang-undang tahun 42 tahun 2009 itu muncul lagi tetapi di bagian dari undang-undang tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPNBM, yaitu di pasal 16F ya. Nah, sampai sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan pasal ini menetap. Lalu apa yang dilakukan oleh PP? Yaitu PP 44 tahun 2022 yang barusan ini memberikan keterangan yang lebih lengkap lagi mengenai apa yang harus dilakukan jika dan membahas mengenai apa yang di dalam tanggung renteng itu perlu dilakukan baik dari pihak penjual maupun di pembeli. Baiklah, kita lihat dulu yang pertama bahwa di pasal 16F sebetulnya sudah mungkin jelas bagi banyak orang mungkin sangat tidak jelas, yaitu berbunyi sebagai berikut. Pembeli barang kena pajak dan penerima jasa kena pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Nah, di dalam penjelasan undang-undang disetupkan demikian. Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk PPN atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah adalah pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya bila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual dan pemberi jasa. Nah, tentu ini kalimat yang panjang sekali. Mari kita membedah lagi kepada bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan uraian panjang ini ya. Tapi sebelumnya saya mau melihat dulu bahwa PP nomor 55 nomor 44 tahun 2022 tersebut membahas tambahannya sebagai berikut ya. Khususnya di bagian pasal 4 ayat 3 ya. Bahwa tanggung jawab atau renteng atas pembayaran PPN atau PPNBM barang mewah sebagai maksud dan ayat 1 ya. Ayat 1 ini tentu
sama dengan yang pasal 16F-nya ya. Dilakukan oleh pembeli data atau penerima jasa dengan melakukan pembayaran PPN atau PPNBM yang terutang menggunakan surat setoran pajak. Nah, ini adalah bagian yang baru, bahwa jika nanti ada tanggung jawab itu muncul kepada si pembeli, maka surat setoran pajaklah yang menjadi media. Dan ayat 4 tetap ada yang berasal dari yang lama, bahwa jika tanggung jawab renten juga bisa juga ditagih oleh pemerintah ya, oleh Ditjen Pajak dalam hal ini dengan penerbitan SKPKB atau yang disebut lebih dikenakan surat ketetapan kurang bayar SKPKB, atau dengan surat keterangan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Jadi ini adalah barang lama yang tapi kemudian diproduksi lagi. Nah, nomor 5 adalah ketentuan lebih lanjut dari mengenai mekanisme dan tata cara dari tanggung jawab renteng ini diatur dalam peraturan menteri. Nah, peraturan menteri itu belum sampai buatnya podcast ini belum diterbitkan, tetapi kita tentu berharap bahwa ada beberapa clue yang sudah jelas dari PP ini bagaimana mekanisme dari pertanggungjawaban itu ya. Selanjutnya kita perhatikan, kita mencoba membedah dalam ilustrasi yang sederhana. Kita mengandalkan adalah terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli dalam hal terjadi misalnya seseorang menjual rumah ya, misalnya katakanlah seorang developer menjual rumah kepada pembeli. Nah, di dalam kasus ini adalah sebuah kasus normal di mana penjual menjadi penanggung jawab dari administrasi PPN ya, yaitu apa aja yang menjadi tanggung jawab dia. Satu, tentu menerbitkan faktur pajak kepada pembeli. Kedua, memungut PPN dari pembeli. Kemudian uang yang dipungut dari pembeli tersebut disetor ke kas negara. Nah, tentu kita bisa, apakah ini selalu terjadi untuk semua kasus? Tentu ada pengecualian-pengecualian, tapi kita tidak akan membahas lebih lanjut, yaitu di mana pembeli-pembeli tersebut adalah misalnya menjadi WAPU atau wajib pungut ya, terutama adalah perusahaan-perusahaan BUMN dan bendahara pemerintah ya. Kemudian jika ada pajak masukan yang boleh dikreditkan karena si pembeli si penjual tersebut sebelumnya juga mungkin mempunyai bahan baku atau material yang dibeli dari tempat lain atau juga membayar jasa-jasa, dia memiliki pajak masukan dari vendor yang lain sehingga dia boleh offset ya. Itu sudah biasa. Kita sudah dengan otomatis mengetahuinya bahwa itu boleh. Kemudian, nah, jika kita melihat bahwa kemudian tanggung jawab itu semula ada di pada penjual berdasarkan undang-undang yang baru ini atau PP yang 45 baru ini, maka kita akan melihat bahwa tanggung jawab itu dapat saja berpindah kepada pembeli. Bagaimana jika pembeli sekarang yang menjadi bertanggung jawab, kok bisa begitu? Nah, itu bisa terjadi jika hal-hal ini terpenuhi, yaitu pertama, syarat penyerahan ber-PPN tersebut terpenuhi ya. Jadi pertama harus terpenuhi dulu ya. Tentu tidak semua transaksi adalah transaksi yang memenuhi syarat. Tentu beberapa jenis barang yang tidak kena PPN, beberapa jasa yang tidak kena PPN seperti jasa pendidikan, jasa sosial, jasa kesehatan, itu jika memenuhi syarat tentu itu tidak ada PPN-nya. Nah, tapi kita harus asumsi misalnya dari dalam ilustrasi ini adalah misalnya menjual rumah, sehingga si developer itu adalah pihak yang harusnya melakukan administrasi penyetoran dan pemungutan PPN. Kemudian ini lari kepada pembeli. Bagaimana dengan lari kepada pembeli? Dari syarat penyerahan PPN itu terpenuhi. Satu. Kedua, bahwa penjual tidak memungut PPN tersebut. Jadi di dalam harga rumah tidak dicantumkan harga termasuk PPN. Atau memang dengan sengaja harga sama saja sehingga tidak ditambahkan PPN-nya. Nah, ketiga adalah penjual tidak dapat ditagih PPN. Ya. Jadi bagaimana bisa terjadi misalnya penjual tidak dapat ditagih padahal pembeli serah membayar harga termasuk dengan PPN-nya? Ya bisa aja terjadi dalam kasus-kasus tertentu ya, misalnya ternyata penjual sudah terlikuidasi atau sudah kalau sebagai individu mungkin sudah pergi dari Indonesia untuk selama-lamanya, atau mungkin si orang individu ini mungkin sudah meninggal, atau kalau dia sebagai perusahaan mungkin sudah pilot atau likuidasi
dan likuidasi prosesnya sudah selesai, misalnya seperti itu. Nah, kita melihat satu lagi, saya mau menyatakan di market bahwa ada suatu mitos ya, bahwa kalau ada transaksi tanpa PPN itu sebenarnya lebih baik. Banyak sekali di dalam masyarakat kita ketahui bahwa jika kita membeli barang sesuatu, kita disadarkan atau ditodorkan untuk membeli barang tanpa PPN. Sebab dengan membeli barang tanpa PPN itu dealnya pasti lebih murah. Jelas dong ya. Karena kalau kita membeli harga untuk barang yang sama untuk semua kompetitor, dari kompetitor A atau kompetitor B, ada kompetitor lain yang bilang saya tidak usah kenain kamu PPN supaya harga yang kamu bayarkan ke saya lebih murah 10% atau 11%. Nah, penghinaan ini seringkali terjadi itu pada UMKM ya, yang sudah wajib PKP sebetulnya karena omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar. Kemudian ada juga bagi pabrikan, mungkin usaha kecil yang sudah manufaktur tapi menjual barang ke konsumen akhir ya, dalam bentuk ya B2B business, B2C business ya maksud saya. Kemudian ada juga yang kelas pabrikan yang menjual kepada UMKM ya, tapi dari UMKM itu tentunya nanti menjual langsung kepada customer. Jadi saya menggunakan istilah business to customer, yang marginnya tentu sangat tipis dan kompetitif sedemikian rupa sehingga PPN menjadi faktor penentu dari barang itu akhirnya terjadi transaksi atau tidak antara penjual dan pembeli. Demikian. Dan kemudian bahwa barang penjualan ekspor itu tidak dilapor ke bea cukai ya, kalau memang kita dari impor tidak lapor ke bea cukai. Nah, kita lihat resiko dari penghindaran PPN ini ya. Resiko dari penghindaran adalah bahwa direktur pajak sebenarnya dapat saja mengakses data perbankan. Kemudian sistem pembayaran tunai itu tentu beresiko ya. Artinya kalau pembayaran tunai tentu kita tahu bahwa uang tunai itu dapat dengan mudah digelapkan. Makanya kadang-kadang pemilih harus melakukan transaksi itu sendiri. Kemudian juga ada risiko uang palsu. Terus kemudian ada risiko salah hitung pajak. Apalagi kalau transaksinya ternyata besar nilainya, sehingga sangat repot bila harus membawa kas yang banyak dan kemudian juga dan sebagainya. Maka ada transaksi dalam bentuk cash yang sangat merepotkan karena harus hitung dulu, kemudian harus install lagi ke bank. Kalau tidak install di bank, mau ditaruh di bawah bantal atau di dalam rumah, tentu sangat berbahaya karena risiko kebakaran dan risiko kemalingan dan sebagainya ya. Sehingga tentu praktis bahwa penghindaran PPN ini sangat tidak praktis untuk dilakukan oleh antara penjual dan pembeli, mengingat terutama sekarang ini nilai penjualan itu akan semakin meningkat dan usaha kita makin besar. Kita tidak mungkin lagi melakukan sistem pembayaran tunai berisiko. Walaupun demikian, tetap ada juga perusahaan yang merasa dengan keuntungan yang sangat tipis dari jual barang yang ada, mereka tetap aja ini menginginkan agar mereka penjualnya tanpa PPN saja. Nah, kemudian adalah penjual dan pembeli barang yang sudah ber-PPN ya. Nah, dan waktu dia beli barang, dia tidak mau kena, dia sudah kena PPN dari sumbernya. Tetapi waktu dia jual barang, dia tidak kena PPN, berarti ada cerita bahwa PPN masukan itu dapat dimonitor oleh Direktur Jenderal Pajak atau AR-nya. Dan dari situ tidak jelas kapan keluarnya, mungkin sudah bertahun-tahun tidak keluar juga ya, karena barang yang dibeli itu tidak jelas menjadi stok atau tidak jelas. Itu seringkali menjadi salah satu alat mendeteksi bahwa kemungkinan sudah ada penyalahgunaan daripada tugas dari seorang penjual, yang tadinya bahan bakunya sudah dibeli, akhirnya menjualnya dalam bentuk barang yang tidak di PPN-kan ya. Nah, aspek-aspek ini tentu menjadi aspek yang membuat resiko untuk menghindari PPN ini dapat saja timbul. Demikian. Selanjutnya kita mau menyatakan bahwa ada beberapa tips nih saya memberikan tips ya kepada para penjual dan pembeli ya, dalam hal ini untuk agar tidak terjadi resiko yang tidak diinginkan. Pertama ya, sebagai penjual Anda sudah wajib lah menjadi PKP jika sudah memenuhi syarat ya. Jika Anda sudah bergerak dari usaha kecil kemudian omset sudah mencapai pada lebih dari 4,8 miliar, dalam suatu monitor tahun berjalan di bulan di mana kita sudah mencapai omset yang lebih 4,8, maka seyogianya berdasarkan
dari peraturan pemerintah, dari peraturan ketentuan pemerintah, perpajakan, dari Anda sudah ketentuan harus perpajakan, Anda sudah mendaftar harus sebagai mendaftar wajib pajak. sebagai Dalam wajib hal ini pajak. khususnya sebagai Dalam hal ini pengusaha khususnya kena pajak. sebagai pengusaha kena pajak. Dan kedua, kemudian menerbitkan Dan faktur kedua, pajak. kemudian menerbitkan faktur pajak. Ya. Nah, tentu menerbitkan faktur pajak ini merupakan Tentu sesuatu menerbitkan hal yang faktur pajak ini sifatnya merupakan otomatis ya. suatu Jadi hal yang bagi sifatnya yang menjual otomatis ya. kepada Jadi customer bagi yang menjual kepada yang customer merupakan konsumen yang akhir, Anda merupakan sudah konsumen akhir, juga Anda sudah memikirkan dari awal juga memikirkan untuk dari menjadi awal pengusaha untuk menjadi dengan pengusaha PKP untuk PKP pedagang dengan eceran. PKP untuk pedagang Agar eceran menerbitkan agar menerbitkan yang standar saja struk seperti yang contohnya standar saja seperti yang contohnya dilakukan oleh yang dilakukan oleh Indomaret atau Indomaret atau retailers lainnya. retailers Itu hanya cukup lainnya. menerbitkan Itu hanya cukup saja, menerbitkan ditambah satu struktur saja, harus meminta tambahan data dari harus meminta data dari pembeli. si Nah, pembeli. jadi dengan sistem Ya, jadi e-faktur dengan sistem sekarang sudah sangat e-faktur digunakan ya, menerbitkan sekarang sudah sangat faktur ya. digunakan ya menerbitkan Jadi Anda faktur cukup ya. Jadi menanyakan Anda cukup menanyakan data pembeli data jika dia pembeli, inginkan faktur pajaknya jika dia inginkan faktur pajaknya dalam faktur pajak yang dapat dikreditkan oleh jika pembeli. tidak, Anda cukup langsung Jika dengan tidak, sistem Anda cukup pedagang langsung eceran dengan tersebut. sistem pedagang eceran Ketiga, dalam melakukan permohonan Ketiga adalah melakukan pencabutan status permohonan PKP ya, pencabutan status PKP ya, sudah jika memenuhi syarat ya, misalnya sudah memenuhi syarat ya, misalnya dan syaratnya adalah tidak satu itu Anda tidak PKP tergolong lagi karena sebagai omset PKP Anda sudah karena turun ya. omset Anda sudah turun ya. Itu turun ke level Tentu di mana di turun ke level secara di mana tahunan, di terbukti secara tahunan selama setahun terbukti itu omsetnya selama setahun sudah itu di bawah omsetnya sudah di bawah 4,8 4,8 miliar. Nah, tentu dengan opsi itu Anda tentu mencabut dengan juga karena opsi Anda itu Anda sendiri mencabut sudah juga mau karena Anda sendiri memilih sudah untuk mau tidak mau memungut memilih PPN untuk dari tidak mau penjualan Anda memungut lagi. PPN dari Dan itu penjualan Anda dimungkinkan lagi. Dan dan itu Anda dimungkinkan bisa dan Anda bisa menurunkan untuk status Anda menurunkan menjadi status non Anda PKP. menjadi non PKP. Selanjutnya tips yang saya berikan Selanjutnya tips untuk yang saya berikan untuk pembeli adalah sebagai berikut. Ya, pertama, memastikan bahwa transaksi pembeli itu diterbitkan faktur pajak. Jadi Anda menerima faktur pajak. Jadi Anda menerima Sehingga faktur transaksi pajaknya. yang umum Sehingga bersifat transaksi yang umum bersifat bisnis. Itu bisnis tagihan akan bisnis. diberikan. Itu tagihan akan dari diberikan invoice all commercialnya dari invoice all commercialnya faktur plus pajaknya. dengan Seringkali kalau Anda lihat itu faktur pajaknya belum diterbitkan alasan pembayaran Anda lama, kemudian faktur pajak nanti saja kalau Anda sudah bayar lunas. Anda harus hati-hati. Nah, Apakah ada kemungkinan pihak di penjual si itu pihak tidak penjual menerima faktur pajak? itu tidak Jika menerima sudah faktur pajak. customer lama mungkin Anda Jika sudah customer lama mungkin silakan. Anda dapat percaya Tapi itu jika silakan. Anda Tapi jika Anda untuk bertransaksi mungkin baru pertama kali, sebagai mungkin pembeli kita sebaiknya sebagai pembeli kita mengindikasikan bahwa transaksi tentu harus dengan ada faktur cara lain pajak. juga bahwa jika Ada cara lain juga bahwa jika mungkin penyelesaian adalah Anda walaupun bagaimana jika Anda walaupun memberikan 3 bulan, diberikan jika Anda kredit bisa lebih 3 bulan, jika Anda bisa agar bernegosiasi faktur pajak agar diterbitkan faktur dengan cara pajak Anda memberikan diterbitkan down dengan payment cara Anda sebesar memberikan nilai down payment mungkin faktur pajak sebesar itu. nilai Itu bisa faktur pajak satu solusi. itu bisa kan jadi satu solusi Memastikan bahwa untuk pembeli itu tidak ada memastikan dalih bahwa pembeli itu tidak ada dalih untuk penerbitan menghindarkan faktur diri pajak. dari penerbitan faktur pajak. Kedua, jika Kedua, penjualan jika memang tidak ada penjualan PPN, memang memang tidak ada dari PPN, penjual atau memang si dari supplier penjual atau si tidak supplier Anda memang tidak mau kasih memang PPN juga karena tidak mau mereka kasih bilang, PPN saya juga karena PKP. mereka bilang, saya non ini PKP, pengusaha kecil yang saya ini omsetnya pengusaha masih kecil Pak. yang omsetnya Baiklah, masih kecil kita Pak. bisa yakinkan Baiklah, bahwa kita yang bisa yakinkan bahwa yang memang pembelian tidak Anda perlu lakukan itu memang diterbitkan tidak PPN dan perlu Anda tidak perlu diterbitkan membayar PPN dan PPN-nya. Anda tidak Tapi perlu harus membayar dipastikan PPN-nya. bahwa Tapi penjual harus dipastikan adalah bahwa pengusaha penjual kecil yang memenuhi adalah syarat. pengusaha kecil yang memenuhi syarat. Selanjutnya, tips ketiga adalah bagaimana Anda bisa mengecek misalnya dalam kontrak jasa itu biasanya umumnya kan ada kontrak jual beli atau kontrak jasa ya. Kemudian juga ada purchase order, ada PO atau DO, ada delivery order yang pastikan bahwa angkanya sudah termasuk PPN di dalamnya. Tentu ada penegasan dan tulisan-tulisan dalam kontrak menegaskan sekali lagi bahwa yang ditagih itu plus pajaknya apa? Apakah itu sebuah pajak PPN atau pajak biasa atau mungkin jangan-jangan ini bentuknya hanya sebuah pajak daerah, tentu pajak restoran atau misalnya dalam kontrak catering supply mungkin yang diberikan adalah pajak daerah yaitu pajak hotel dan restoran.
Nah, itu tentu pajak restoran itu berbeda dari PPN ya. Nah, ini suatu pengecualian nanti dibahas terpisah karena ini selama ada ada pajak daerah atau pajak hotel dan pajak restoran yang memang disah ini adalah untuk produk-produk atau cara penjualan yang harus terkena pajak daerah, maka PPN memang tidak ada. Kemudian tips ke nomor 4 bagi pembeli adalah untuk cek faktur pajak selalu sebagai pajak masukan di sistem e-faktur Anda. Jadi begitu Anda membuka sistem e-faktur Anda ya, Anda tahu bahwa faktur pajak sudah dimasukkan dan mencantumkan nama Anda dengan jelas sehingga Anda langsung dapat mengkreditkannya. Karena di dalam sistem e-faktur yang ada sekarang ini sudah sistem pre-populated, artinya di mana faktur pajak itu tidak perlu Anda masukkan lagi secara manual ke dalam SPT masa elektronik Anda. Tetapi biasanya langsung muncul karena sudah terdeteksi oleh sistem untuk lari kepada Anda sebagai pembeli. Anda hanya memilih untuk mengkreditkannya atau tidak. Nah, itu memang sudah sangat mudah dengan sistem yang sudah sangat baik teradministrasi di dalam sistem elektronik perpajakan di Indonesia. Nah, nomor 5 yang tidak kalah penting adalah simpanlah bukti bayar transaksi untuk dokumentasi. Kenapa? Ini adalah kembali kepada tadi pasal 16F bahwa jika Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda membayar PPN kepada penjual sebesar nilai yang dimaksud, yang ditagih, maka dianggap bahwa Anda juga tidak membayar. Dari itu tanggung jawab enteng itu yang dianggap bisa berpindah dari penjual kepada pembeli. Ya, selama Anda bisa membuktikan bahwa Anda sudah membayar kepada penjual nilai tidak hanya nilai barang tetapi juga nilai dari PPN-nya, maka Anda sudah dibebaskan dari kewajiban ikut menanggung atas kewajiban PPN. Dan nomor 6 adalah, nah ini adalah satu dari yang baru yang di dalam PPN 44 tersebut, bahwa jika Anda misalnya terjadi transaksi dengan pembeli yang tidak mengecas Anda dengan PPN, alasannya macam-macam, mungkin dia memang tidak mau, dan Anda melihat bahwa ini adalah sebuah resiko, bahwa pada saatnya nanti Anda akan menanggung pajak tersebut. Dan kemudian Anda menyadari bahwa ternyata kalau saya sebenarnya saya membayar PPN itu dari penjual yang mau, saya bisa tetap mengkreditkannya, karena itu nggak masalah, karena saya bisa mengkreditkan nanti terhadap penjualan dari hasil produk saya setelah saya olah atau saya dagangkan. Nah, itu di dalam PP 44 tadi diceritakan bahwa Anda bisa membayarnya dengan surat setoran pajak ya. Surat setoran pajak yang kita ketahui sekarang adalah dengan cara sistem e-billing ya, yang langsung dibayar melalui semua sistem perbankan di Indonesia ya. Jika Anda bayar dengan kode e-billingnya, langsung keluar tagihannya, langsung terbayarkan dan akan keluar nomor transaksi NTPN ya, maksudnya nomor transaksi pembayaran langsung dari sistem Dirjen Pajak. Nah, cara membayar tersebut akan menyamakan Anda bahwa kalau Anda yakin bahwa di transaksi itu Anda mau nggak mau harus cari pembeli yang ini, dan Anda mau beli dari dia, tapi Anda tidak mau berurusan dengan masalah tanggung renteng di kemudian hari, maka Anda bisa membayar sendiri PPN dengan cara ini. Nah, ini kemudian ini masih pendapat dari saya, yang sepenuhnya nanti kita menunggu terbitnya aturan dari Kementerian Keuangan, yaitu berupa peraturan Menteri Keuangan, yang itu mungkin juga akan ditambahkan lagi dengan adanya peraturan dari Direktorat Jenderal Perpajakan. Nah, pada akhirnya saya juga memberikan rekomendasi ya. Saya melihat bahwa banyak sekali dari pola tanggung renteng ini yang dulu kenapa masuk dalam undang-undang terus keluar lagi, mungkin karena dianggap tidak efektif penanganan dan aksi yang dilakukan pemerintah. Nah, karena itu saya mempunyai beberapa rekomendasi yang saya pandang mungkin bisa menjadi masukan bagi pemerintah ya. Pertama adalah bahwa dipandang sebagai PPN itu dipandang sebagai beban finansial ya. Siapa yang nggak mau sih beli tanpa PPN? Kalau saya membeli satu buah misalnya satu lusin kalender atau satu lusin buku tulis, kalau bisa tanpa PPN itu saya lebih murah. Tetapi tidak seperti itu karena memang negara sudah mewajibkan semua barang dan jasa harus mempunyai dikenain
oleh pajak. Sehingga mau tidak mau kita membeli dengan harga yang sudah termasuk pajak. Nah, bagi pengusaha juga, kalau ada ya perusahaan yang menjual dengan PPN, ada yang menjual tanpa PPN, itu akan menimbulkan ketidakadilan karena dengan barang dengan cost production yang sama dan tingkat keuntungan yang sama, maka pengusaha yang patuh kepada pemerintah untuk menjalankan status sebagai pengusaha yang baik, beritikat baik, dan patuh dan menjalankan kewajibannya memungut PPN akan kalah karena harganya pasti paling tidak 11% lebih mahal daripada pengusaha yang tidak mau mengeluarkan atau mengenakan PPN. Nah, untuk menutup celah itu banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satu adalah tentu menurut saya adalah seperti nomor 2 tadi di dalam slide ini, pengawasan yang lebih ketat ya dalam sektor industri dengan bahan baku dari alam dan provider dari lokal. Nah, mengapa saya mengatakan dari alam dan lokal ini berdasarkan pengalaman dari saya dan pengamatan saya terhadap dunia bisnis sebagai konsultan. Nah, hasil-hasil alam itu seringkali memang tidak dikenakan PPN pada sebagai bahan baku yang tidak dikenakan PPN. Dan perolehannya oleh industri tersebut mereka tidak ada PPN. Dan godaan untuk kemudian menjual hasil proses itu tanpa PPN itu satu godaan yang sangat besar karena sumber aslinya tidak ada PPN, tidak ada tracking. Ya. Sehingga sangat sekali mudah bagi industri-industri yang bergerak di bidang bahan baku dari alam ini untuk menyeleweng dari tugas mereka sebagai pemungut pajak PPN. Ya, demikian juga ada termasuk bahan baku dari alam adalah bahan-bahan pertanian, makanan, kalengan, mungkin juga hasil tangkapan ikan. Pokoknya semua produk kalengan itu kan berasal dari alam, dari ikan, dari misalnya buah-buahan, kemudian sayur-sayuran yang dikalengkan. Sangat mungkin bagi mereka bahwa dari omset produksi atau produksi mereka yang misalnya 1000 package per hari, mereka hanya melaporkan setengah. Nah, itu dapat saja dilakukan jika tidak ada flow dari PPN masukan yang cukup jelas, sehingga mereka dengan mudah menyingkirkan sebagian dari omset mereka atau produksi mereka untuk menjadi non PPN saja. Ketiga adalah sistem pelaporan whistleblowing system, ya, bahwa selama ini menurut pengamatan saya, ya, itu pajak tidak melakukan whistleblowing system untuk sesama wajib pajak yang nakal. Yang ada adalah berdasarkan Per nomor 103 tahun 2010 itu menindaklanjuti whistleblowing itu adalah bagi Direktorat Jenderal Pajak yang nakal, ya, yang melakukan korupsi, upaya untuk melakukan pemungutan liar atau melakukan settle-settle di luar daripada sistem. Nah, tapi sistem whistleblowing bagi masyarakat untuk melaporkan pesaing usahanya yang tidak patuh pajak itu sampai sekarang belum ada. Mungkin saya bisa salah, tetapi berdasarkan pengamatan saya belum ada peraturan Menteri Keuangan yang menindaklanjuti atau membuat suatu mekanisme sistem pelaporan seperti itu, walaupun disadari selama ini ada saja jika ada orang melapor ke kantor pajak kemana terus ditanggapi, tetapi sistem itu tentu harus dibakukan menurut saya, ya. Nah, tentu di sini bagi yang menonton acara ini dan menonton podcast ini dan mengaku oh ada Pak, nah, silakan memberi komen di tulisan di podcast ini, memberitahu saya peraturan nomor berapa yang menjadi dasar dari whistleblowing system itu, ya. Tetapi jika memang tidak ada, tentu ini menjadi masukan untuk pemerintah bahwa untuk menggiatkan sekali lagi masyarakat agar yang menemukan ketidakadilan karena persaingan yang tidak sehat akibat tidak adanya PPN, ya, bagi di masyarakat, yang bagi pengusaha-pengusaha yang tidak mau dan bisa melenggang dengan baiknya selama ini dan memperoleh profit tanpa harus membayar pajak, bahkan karena PPN tidak bayar maka PPh juga tidak, ya, karena mereka biasanya itu menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Jika mereka tidak melaporkan PPN-nya, tentu omset sebagai penjualan yang dilaporkan di dalam pembukuan juga tidak. Jadi mereka melakukan double bookkeeping, ya. Nah, itu sudah sangat umum, menjadi rahasia umum bahwa banyak perusahaan yang melakukan seperti itu. Nah,
Untuk celah itu tentu adalah sistem whistleblowing, yaitu sistem pelaporan bagi yang melakukannya. Ya, tentu dengan memberikan pelaporan dan mungkin ada yang bisa memberikan bukti transaksi tanpa PPN tersebut, sehingga ada sistem efek jerak bagi perusahaan-perusahaan yang tidak patuh. Demikian pembabaran saya mengenai prinsip dan apa yang sudah berubah, yang terbaru mengenai tanggung jawab renteng dari segi pemungutan pajak pertambahan nilai di Indonesia. Demikian, jika ada komen atau hal-hal yang perlu Anda tidak setujui, atau Anda mau memberikan komentar lebih lanjut, silakan menulis komen di sini. Saya akan berusaha memberi tanggapan lanjutan. Terima kasih jika Anda sudah tahu bahwa, atau Anda merasa bahwa podcast ini bermanfaat bagi teman Anda, rekan bisnis Anda, silakan di forward dan saya akan memberikan juga advisory lebih lanjut jika ada hal-hal yang terjadi sudah terlanjur. Misalnya Anda yang mau patuh, bagaimana caranya, atau hal-hal yang di dalam studi kasus Anda mengenai pertanggungjawaban PPN atau masalah-masalah PPN dari administrasi usaha Anda bisa kontak kami secara pribadi. Terima kasih dan salam sukses.